AC Milan kebakaran jenggot jika Newcastle United berhasil mendapatkan jasa Frank Lampard. Usai menjadi klub sultan, Newcastle United akan mampu melancarkan beberapa rencananya. Selain mampu membeli pemain bintang dengan dana melimpah, Newcastle United juga dikaitkan dengan Frank Lampard. Jika Newcastle United berhasil mendapatkan Frank Lampard, AC Milan malah jadi kurang beruntung. Frank Lampard diketahui menjadi pengangguran selepas dirinya dijebak dari jabatan sebagai pelatih Chelsea. Dilansir dari Lemper Semper Milan, Lampard menyasar pemain bertahan AC Milan Fikayo Tomori untuk berlabuh ke ST James Park Stadium. Bagi Lampard, Tomori bukan pemain yang baru, pasalnya ia diorbitkan oleh Lampard dari tim akademi The Blues. Tomori dipandang sebagai profil yang tepat untuk menjadi bagian era baru The Magpies di bawah kendali Lampard. Akan tetapi, Rossoneri dipastikan tak memberikan situasi tersebut terjadi. Tomori adalah kepingan puzzle yang dibutuhkan pada pemain AC Milan di era Stefano Pioli. Sejak datang ke San Siro, pemain timnas Inggris ini langsung menggusur dominan Alessio Romagnoli. Hasilnya, Fikayo Tomori berhasil menyegel starting line up reguler AC Milan bersama Simon Kjaer. Imbasnya, dari performa menawan Tomori, Romagnoli ingin cabut dari San Siro dan merapat ke Lazio. Jika sampai manuver Newcastle United berhasil dalam mendatangkan Tomori, jelas menjadi kerugian sangat besar bagi AC Milan. Il Diavolo Rosso sendiri tak punya duel back tengah tangguh layaknya Kjaer dan Tomori. Pioli memang masih memiliki Gabbia dan Kalulu, namun dua pemain muda AC Milan ini dinilai belum siap jika diproyeksikan menggantikan tugas Tomori. Penunjukan Lampard sebagai pelatih The Magpies jelas menjadi kabar yang kurang baik bagi AC Milan. Mengingat ancaman mereka kehilangan Fikayo Tomori datang sewaktu-waktu, Newcastle United diprediksikan bakal jor-joran dengan siap mendatangkan deretan pemain bintang. Jesse Lingard, Anthony Martial, Pierre-Emerick Aubameyang, dan bahkan Erling Haaland telah dikaitkan dengan kepindahan ke tim julukan The Magpies. Prediksi AC Milan versus Hellas Verona 17 Oktober 2021. Peringkat 2 AC Milan akan ditantang peringkat 12 Hellas Verona pada pekan ke-8 Liga Italia atau Serie A 2021-2022 pada hari Minggu nanti. Pertandingan di San Siro ini dijadwalkan kick-off pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Milan belum terkalahkan dan baru sekali gagal menang di Serie A musim ini dengan hasil menang 6 kali dan seri 1 kali dan sebelum pernah kalah. Tim besutan Stefano Pioli itu pun hanya terpaut 2 poin dari dengan pimpinan klasmen Napoli. Di laga terakhir mereka sebelum jeda internasional, Milan meraih kemenangan impresif 3-2 di markas tim kuat Atalanta. Gol-gol David Calabria, Sandro Tonali, dan Rafael Leao memberi Rossoneri poin maksimal. Milan tentu ingin melanjutkan tren positifnya, hanya saja badai cedera menjadi cobaan berat buat mereka. Terkini, sang kiper utama Mike Maignan harus menjalani operasi dan berpotensi absen lama. Milan sampai mendatangkan Anthony Mirante, kiper 38 tahun yang sebelumnya pernah memperkuat Juventus, Parma, Bologna hingga AS Roma, namun dia kemungkinan belum akan diturunkan saat melawan Verona. Laga melawan Verona sendiri sepertinya tidak bakal mudah. Dalam 4 laga terakhir mereka, Verona tak terkalahkan. Verona tercatat mempercundangi AS Roma yang jas Mourinho 3-2, seri 2-2 dengan Salernitana, seri 3-3 dengan Garnota yang memang letak 4-0 atas Spezia. AC Milan diprediksi akan kembali menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Tata Rusano sebagai sang penjaga gawang, kemudian dibentengi oleh 4 pilar Kalulu, Tomori, Romagnoli, Baletaure, kemudian lini tengah diisi oleh Tonali dan Kessie yang dibantu oleh Saelemaekers, Diaz, dan Rebic, kemudian mengandalkan Giroud sebagai pembobol gawang lawan. Milan kembali dihantam masalah cedera, staf tak khawatir. AC Milan kembali dihantam masalah cedera yang lagi-lagi dialami beberapa pemain mereka, namun staf dikabarkan tidak mengkhawatirkan situasi tersebut. Meski beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera sudah hampir pulih, ruang perawatan Rossoneri tampaknya bakal kembali menyambut sebuah pasien baru, mengingat Junior Mesias kembali mengalami masalah fisik yang sontak mengurangi daftar pilihan Stefano Pioli di lini serang. Tuttosport memberikan konfirmasi bahwa pemain asal Brasil tersebut mengalami cedera pada otot femoris ratus dan paha pada kirinya, meskipun yang dialaminya bukan masalah jangka panjang. Ia seharusnya bisa pulih dalam kurun waktu 1 bulan ini. Bertambahnya daftar pemain raksasa Serie A tersebut yang cedera mulai mengkhawatirkan. Surat kabar tersebut menyebutkan mengenai kemarahan fans terhadap staf medis Milanello, namun belum ada presentase tinggi masalah otot berbeda dengan yang diyakini.
Ada contoh seperti Rade Krunic yang ia mengalami masalah tersebut selama menjalani tugas internasional. Masalah cedera merupakan bagian dari tim yang bermain di intensitas tinggi dan melakoni pertandingan besar di Serie A dan Liga Champions setiap hari. Lebih banyak keberuntungan tentu akan bagus dari semua sudut pandang, tetapi gaya bermain cepat seperti itu memang akan membawa beberapa masalah. Pioli tentu berharap pemain-pemain yang tengah cedera bisa segera pulih agar Milan bisa kembali bermain dalam kekuatan penuh, terutama di tengah jadwal kompetisi yang semakin padat. Jadi simbol proyek Milan, Kalulu siap kembali diandalkan. AC Milan menganggap Pire Kalulu sebagai sumber daya penting untuk maju dan menjadi simbol proyek klub berbasis pengembangan pemain-pemain muda. Calcio Mercato memberikan analisis mengenai situasi yang dihadapi Kalulu saat ini dan memulainya dengan menyoroti kembali ditariknya David Calabria dari kem latihan tim nasional akibat cedera. Pemain lain seperti Alessandro Florenzi juga masih menepi setelah menjalani bedah lutut, sehingga bintang muda tersebut kemungkinan akan kembali mendapatkan peluang bermain dan bahkan menjadi starter untuk pertandingan melawan Hellas Verona pada Giornata ke-8 Serie A di San Siro akhir pekan ini. Starlet asal Prancis tersebut disebut sebagai gambaran sempurna bagaimana pemilik klub Elliott Management plus CEO Ivan Gazidis dan manajemen Paolo Maldini, Ricky Massara, dan Grefonzi Mukanda mengingat proyek Milan berjalan. Rossoneri membayar kepada Lyon hanya sebesar 45.000 euro atau 7,2 miliar untuk merekrut bek 21 tahun tersebut saat ia gagal mencatat satu penampilan pun di Liga 1. Akan tetapi, ia menunjukkan performa luar biasa di Youth League dan bersama tim junior Prancis. Kalulu mampu unjuk gigi dalam pertandingan melawan Juventus dalam duel yang paling sulit musim ini dan memberikan pengaruh besar hingga bahkan hampir mencetak gol kemenangan Milan. Dan dengan performanya plus tekad bekerja keras dan berkembang selama pelatihan, raksasa Serie A mengetahui mereka telah melakukan investasi bagus untuk masa depan.